والنور يهدي الحائرين ضياء وفي المرسلين لواء تلقى من الغيب المجد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wilip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya berada di kantor Kecamatan Purwakarta. Nah, akan ada kegiatan apa di Purwakarta? Kayaknya kita nyapa dulu deh. Ada Bapak Camat. Ya. Gimana Pak kabar Pak Camat Purwakarta? Alhamdulillah sehat walafiat Mang Pram. Sehat, alhamdulillah. Lahir Seger batin. banget ini. Ini soal harus segar bugar. Di tengah kesibukan yang luar biasa, bisa menyempatkan untuk menyapa sahabat Wilip Online. Iya. Ya sahabat Wilip Online, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Pak Agus Wirawan. Lama banget nggak ketemu ya Pak. Sebagai humas Rumah Sakit Krakatau Medika. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Sehat. Tetap seger, tetap bugar nih. Oke, kita langsung aja nih Pak, ngobrol-ngobrol di kegiatan hari ini. Ada apa sih? Karena tadi saya masuk dari halaman kantor kecamatan, terus kemudian di ruang lobi biasa kok banyak apa ya? Banyak lansia, banyak kakek nenek. Ya, betul. Ya, berawal dari ketika kami bersilaturahmi dengan masyarakat di Kecamatan Purwakarta dari beberapa titik kelurahan Pabean, Tegal Bunder, Purwakarta, Kota Bumi, Kebon Dalam Dara menuju. Di sana kami lihat ternyata banyak sekali lansia-lansia yang memang harus perlu perhatian lebih. Ya, dan dari pertemuan dan dilihat ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan, terutama kualitas hidupnya, kemandiriannya, harus produktif dan berdaya dan prevalensi di Kecamatan Purwakarta ini memang kita sedang mendata. Nanti setelah hari ini memang ada pemeriksaan dan kita akan melihat ya berapa prevalensi presentasi yang ada di Kecamatan Purwakarta ini. Dan kami sedang mengumpulkan data secara utuh di Kecamatan Purwakarta ini, baik itu lansia, stunting, masjid, UMKM, semua kita data. Data itulah akan menjadi pedoman kami ketika kami melakukan pelayanan kepada masyarakat. Nah, hari ini sebagai bentuk outputnya, kita mengundang para lansia lanjut usia yang di mana usianya di atas 59 tahun ke atas. 59. Ya, 59. Kalau di bawah 59 bukan lansia. Kenapa? Itu masih masa produktif ya, masih usia pralansia. Oh, pralansia. Tapi kan udah banyak yang pensiun usia segitu, Pak. Kan masa pensiun kan di atas 55 ke atas ya. Gitu. Makanya di bawah 59 itu masih kategori pralansia. Gitu. Nah, alhamdulillah hari ini kami berinisiasi dengan teman-teman kelurahan kecamatan ingin gimana kita mengundang para diberikan edukasi tentang pemeriksaan kesehatannya, tensi darah, tinggi badan, berat badan, termasuk pemeriksaan kolesterol, gula darah sewaktu. Dan setelah itu ada edukasi nih kepada lansia. Edukasi para lansia tentunya dari mana? Dari beberapa stakeholder, dari Dinas Kesehatan, kemudian dari perawat, bidan, dan dari Ikatan Fisioterapi Indonesia. Sini ada pemeriksaan khusus nih bagi para lansia, dilihat faktor keseimbangan berdiri, keseimbangan berjalan, karena resiko jatuh pada lansia itu lebih tinggi. Oleh karenanya kami menginisiasi untuk melakukan upaya preventif edukatif kepada lansia sehingga nanti dia bermanfaat bagi dirinya dan keluarga masyarakat. Dan kegiatan ini disupport dari pemerintah, dari Dinas Kesehatan, kemudian dari Bank BJB, dari IHC, Krakatau Medika, Pak Agus, kemudian dari KSP, KJI, kemudian Entrasol, Debetasol, dan termasuk ya media Wilip Online nih. Ya,
yang Iya, terima kalau kasih. update nih, menginformasikan ya kegiatan-kegiatan di Kecamatan Purwakarta, dan ditambah lagi dari institusi pendidikan dari Poltekkes Aisyah Banten. Nah, alhamdulillah tadi hari ini kita target 100 orang yang hadir 85 orang. Artinya ketidakhadir itu dipengaruhi beberapa faktor, karena faktor kesehatan dan sebagainya. Dan tadi sudah berikan pelayanan edukatif dan preventif kepada lansia tersebut. Nah ini Pak, kayaknya saya lihat program baru. Program baru di Cilegon sebenarnya di kotanya sendiri udah ada, atau ini emang inisiasi dari Kecamatan Purwakarta? Ya, sebenarnya di Dinas Kesehatan ada program pos plan terpadu ya, Pospindu ya, atau lansia. Cuma kita inisiatif dari kecamatan ini coba ada upaya membantu pemerintah juga, membantu Dinas Kesehatan bersama-sama lah, sinergi untuk yuk kita bareng-bareng nih meningkatkan kualitas hidup lansia gitu. Insya Allah ini sebagai langkah awal yang baik. Mudah-mudahan ya kegiatan ini terus berkelanjutan nanti dengan Dinas Kesehatan dan para CSR yang ada di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon untuk sama membahu memperhatikan kondisi kesehatan warga kita. Karena itu penting, karena orang tua kita juga di situ harus kita pelihara, kita jaga, kita perhatikan kondisi kesehatannya, psikologisnya, ya, aktivitas sosialnya, aktivitas fungsionalnya, kemandirian dia beribadah, kemandirian dia beraktivitas, berkomunikasi dengan masyarakat itu sangat penting. Dan apalagi di Kecamatan Purwakarta ini rata-rata penduduknya ya tingkat lansia ini cukup tinggi nih. Terlebih lagi ketika berkomunikasi silaturahmi ke lingkungan, banyak sekali lansia harus perlu kita jaga kondisi kesehatannya ya. Ada yang memang sudah jalannya bungkuk, ada yang kakinya sudah pada sakit, ada yang sudah tidak sesuai dengan anatomisnya. Nah, kita coba edukasi nih. Mudah-mudahan ini sebagai langkah awal kita sama-sama membantu masyarakat, membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan derajat kesehatan manusia khususnya di lansia ini. Baik, gantian deh Pak Agus. Mangga. Pak Agus nih dari RSKM, apa sih biasanya yang bisa disupport dari program yang sudah digagas oleh Pak Camat untuk lansia ya, buat orang tua kita itu? Iya. Ya, terima kasih Mas Pram. Jadi pertama itu dari Krakatau Medika itu pertama mengapresiasi ini kepada Pak Camat yang menjadi ini inisiasi seorang camat yang memikirkan warganya, khususnya yang lansia. Gitu ya. Ini biasanya lansia itu agak tidak terpikirkan dari pemerintah ya. Biasanya yang dipikirkan tuh yang intens dalam penanganan kesehatan itu anak-anak kecil, balita gitu kan. Padahal masyarakat kita tidak hanya balita, kesehatannya juga yang harus diurus adalah lansia juga gitu loh. Nah, lansia ini juga perlu diperhatikan karena jika kesehatan tidak dipikirkan oleh pemerintah, ini juga akan menjadi masalah di masyarakat gitu ya. Kalau kita saat ini booming dengan adanya gizi buruk ya, harus stunting ya, itu kita intervensinya mudah gitu ya. Maksudnya kita kasih makan, kalau dia makan atau gizi yang baik, dia akan berat badan akan naik atau status gizinya akan naik seperti itu. Nah, untuk lansia ini problematik pada lansia banyak gitu ya. Selain pasti fisiknya sudah menurun. Penyakit bawaan lah. Penyakit degeneratif, bukan penyakit bawaan, tapi penyakit karena penuaan. Penuaan ya, karena penuaan. Ada yang lututnya sakit, osteoporosis ya, pinggangnya sakit, punggungnya osteoporosis. Kalau pada lansia wanita biasa osteoporosis. Kalau pada pria biasanya juga karena cedera seperti itu ya, karena lemah dia jatuh, atau problematik penyakit yang lain seperti gangguan memori atau dia apa namanya daya ingatnya yang berkurang sehingga bisa pikir. Itu permasalahan yang kompleks, dan itu juga kalau kita tidak tangani ini masyarakat pemerintah kecamatan ini memikirkan itu gitu ya. Seperti kegiatan ini akan menjadi daya tarik mereka karena
rata-rata lansia itu kan mungkin aktivitasnya agak berkurang gitu, yang dulu pekerja sudah pensiun, dia sudah tidak bekerja, sehingga kegiatan ini ya menjadi daya tarik dia untuk mengikuti suatu kegiatan itu seperti itu. Kami dari Rumah Sakit Krato Medica adalah suatu pelayanan kesehatan, suatu institusi yang memberikan pelayanan kesehatan lanjutan, gitu ya. Jika di sini Pak Camat sudah memberikan screening pemeriksaan kesehatan pada lansia, gitu kan. Oh ternyata ditemukan kondisi yang ini ternyata ada fraktur tulang punggung, ya, atau terjadi osteoporosis pada lutut. Nah, ternyata ini harus ditindaklanjuti, dilakukan pemeriksaan ke rumah sakit, dilakukan pemeriksaan ke spesialis rehabilitasi misalnya, atau pemeriksaan ke dokter spesialis ortopedik. Nah, ini kan ada di Krato Medica, gitu kan. Ya, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, ya bisa menghubungi fasilitas kesehatan yang ada di Rumah Sakit Krato Medica untuk masyarakatnya yang mengalami gangguan penyakit degeneratif yang lebih berat, itu bisa dirujuk ke Rumah Sakit Krato Medica. Bisa dilakukan pelayanan dan yang lebih tinggi lagi. Berarti ada pelayanan khusus untuk lansia? Ada. Di Rumah Sakit Krato Medica itu ada klinik lansia. Jadi ada klinik lansia yang memang khusus memeriksa pasien-pasien lansia. Gitu ya. Ada dokter spesialis penyakit dalam, ada ditangani oleh dokter spesialis Roland Sitompul, spesialis penyakit dalam, dokter Arnadi, beliau dokter spesialis yang memang menangani kasus-kasus degeneratif. Nah, degeneratif itu kan tidak hanya fisik, organ pun juga bisa degeneratif, sehingga misalnya jantungnya yang menurun, kualitas jantungnya menurun, kualitas paru yang menurun. Nah, jadi penanganannya komprehensif, dan permasalahan pada lansia itu lebih komprehensif, lebih banyak. Nah, ya di sini Krato Medica merasa ikut andil untuk di Kecamatan Purwakarta. Kita sama-sama kita support apa yang bisa diberikan oleh Krato Medica untuk masyarakat Purwakarta. Begitu Mas Pram, mungkin sedikit dari Kalau lansia itu perlu nggak sih Pak, kayak semacam mungkin ada tambahan asupan makan atau suplemen untuk kesehatan tubuhnya gitu? Karena penting. Kan beliau lansia ini kan tubuhnya udah lemah. Betul, perlu. Lansia itu makanya tadi sudah saya katakan bahwa banyak kasus-kasus osteoporosis. Ya, osteoporosis berarti kan kualitas tulang yang keropos ya. Itu perlu kita kasihkan suplemen. Tadi Pak Camat sudah menggandeng ke Entrasol, Diabetasol. Itu makanan suplemen yang memang digunakan peruntukannya untuk lansia, gitu, sehingga kualitas tulang lebih baik. Kalau tulang baik, ya aktivitas dia akan lebih baik, gitu kan. Jalan ke tempat ibadah, ke masjid yang dia kebetulan jarak dari rumah ke masjid 100 meter, dia nggak kuat jadi bisa kuat. Nah, seperti itu. Juga melibatkan juga fisioterapi, jadi meningkatkan kapasitas fisik dia, gitu. Nah, jadi peran-peran fisioterapi adalah untuk meningkatkan fisik dari manula yang ditingkatkan secara bertahap, sehingga yang sebelumnya dia lelah jalan hanya 50 meter nggak nyampe masjid, nah dia terus dilatih secara bertahap kemampuan fisiknya, kemampuan jantungnya, kemampuan parunya, sehingga dia bisa nyampe ke masjid. Nah itu sudah di skenario sama Pak Camat. Selain suplemen, juga peningkatan fisik dari lansia itu biar lebih meningkat seperti itu, sehingga aktivitasnya khususnya dia ibadah dia lebih mudah, lebih masih bisa beraktivitas seperti biasa, ibadahnya lebih khusyuk lagi, lebih lama-lama di masjid kan juga baik gitu ya, daripada lama-lama mungkin di tempat yang lain seperti itu, pos roda gitu misalnya kan, seperti itu saja. Lanjut lagi ke Pak Camat nih. Baik, betul, memang lansia ini kan penyakit yang degeneratif ya. Tentunya banyak terjadi penurunan fungsi otot, fungsi sendi dan jaringan otot yang lainnya. Dan bisa juga fungsi sensorinya dan fungsi yang ada di struktur tubuh. Nah, kita sebagai pemerintah nih, sebagai Kecamatan Purwakarta ingin memberikan perhatian lebih nih kepada lansia di Kecamatan Purwakarta. Tentunya dengan kegiatan hari ini. Insya Allah kegiatan lansia ini akan berkesinambungan. Ya. Berkesinambungan. Seperti apa nih Pak nanti? Berkesinambungan, kita akan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan
melalui vaskes-vaskes yang ada di Kecamatan Purwakarta, misalkan puskesmas atau rumah sakit, sehingga nanti ketika ditemukan hari ini pemeriksaan si lansia itu terdapat perlu alat bantu, kita dorong berikan alat bantu. Perlu pemeriksaan lanjutan, misalkan perlu ke dokter jantung, kita arahkan ke dokter jantung, sehingga nanti itulah proses berkesinambungannya kami kepada Dinas Kesehatan, dan insya Allah dengan kehadiran kegiatan ini akan menjadi nilai manfaat yang positif bagi lansia, bahwa mereka juga harus kita perhatikan lebih nih gitu. Dan tadi luar biasa, usianya ada yang usia 80, ada usia 90 itu masih kuat, bahkan bawa tongkat gitu ya, luar biasa. Ada yang pakai sudah kiposis ya, udah bungkuk, ada yang sudah agak sklerosis. Nah itu juga perlu lanjutan ya. Nanti kami di sini ada fisioterapi juga, tentu akan memeriksa kemampuan anatomi si pasien tersebut, apakah alat bantu misalkan korset, atau alat bantu misalkan kalau lututnya sudah tidak baik gitu ya, alat bantu misalkan ada tongkat itu, ada apa tongkat ya, ada namanya support, ada walker. Jadi itulah yang perlu kita perhatikan, karena banyak sekali nih terjadi pada usia, terutama nih pos nih yang orang tua yang wanita ya, banyak sering terjadi osteoporosis tuh, ada jatuh, ada terjadi fraktur pada acetabulum di pelvisnya gitu ya, di pinggulnya, sehingga dia menjadikan terhambat akhirnya proses pemeriksaan. Dan ini kan kompleks nih, kalau lansia banyak penyakit penyertanya, baik itu hipertensi, kolesterol, diabetes gitu kan, dan sebagainya. Ada fungsi organ jaringannya juga pasti ya adalah sesuatu hal yang harus kita perhatikan. Oleh karenanya lansia akan menjadi perhatian bagi kita semua, bahwa ini penting ya, bukan benar apa dikatakan oleh Pak Agus tadi, bahwa bukan hanya stunting, semua kesehatan baik itu dari mulai dalam masa kehamilan ya sampai di usia menopause, atau kita harus perhatikan, itu penting, dan kita harus hadir memberikan dan memperhatikan secara detail pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Purwakarta. Insya Allah nanti Calukom pada khususnya dan pemerintah, Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota konsen terhadap pelayanan kesehatan, apalagi puskesmas akan menjadikan puskesmas yang utility yang sarana-prasarana yang cukup bagus. Rawat inap, dan rumah sakit juga akan dibangun oleh Malati. Insya Allah nanti akan berkesinambungan. Ya, pemerintah akan selalu hadir ya, dari mulai Dinas Kesehatan, rumah sakit, pemerintah, rumah sakit swasta, BUMN akan bersama-sama ya konsen memperhatikan kesehatan manusia dalam rangka untuk meningkatkan kualitasnya supaya dia sehat, mandiri, dan berdaya guna. Berdaya guna, oke. Pak, biasanya kan ada lansia yang sudah tidak bisa keluar rumah, tidur aja. Apakah akan ada jemput bola Pak untuk mengirim tenaga kesehatan ke rumah? Seharusnya begitu, harus kita hadir, harus kita jemput bola. Ketika melihat kondisi pasien atau lansia memang artinya tidak ada aktivitas, kita harus jemput bola, kita periksakan kesehatannya. Bila perlu kita datang, ada home care namanya. Home care itu penting Pak, karena banyak kendala di kita. Ketika orang tuanya sakit, dia ada kesulitan mau membawa pakai apa, kendaraannya agak sulit. Tapi kita sudah ada upaya ya, ada mobil ambulan, ada mobil kita di pemerintah kita sudah ada mobil ambulan ya, tinggal hubungin dan itu akan mudah sekali. Cuma sekarang bentuk kesadaran nih dari masyarakat nih. Tapi insya Allah ketika ada masyarakat atau orang tua lansia memang tidak bisa akses untuk mobilitas ke rumah sakit, kita jemput bola. Tinggal informasikan pada kami, insya Allah kami, camat dan kelurahan serta seluruh RT RW akan bahu-membahu. Bila mana ada warga kita yang memang tidak bisa aktivitas mobilitas untuk rumah sakit, kita datangkan dan kita periksa sampai beliau sembuh dan pulih kembali. Nah, sahabat Teleponen, lanjut nih ke Pak Agus. Nah, Pak, seandainya ada warga dari Kecamatan Purwakarta yang setelah di screening harus ada lanjutan ke RSKM atau penanganan lebih serius lah di rumah sakit. Itu seperti apa Pak tahapannya? Apakah ada ada keluarga yang tidak mampu? Baik. Jadi pertama
kita bisa menggunakan fasilitas BPJS. BPJS ya. Nah, BPJS itu adalah program dari pemerintah yang memberikan jaminan kesehatan untuk warganya, seluruh warga masyarakat Indonesia, ya, baik di seluruh Indonesia maupun Kecamatan Purwakarta ini perlu mendapatkan hak kesehatan. Ya, salah satu pemerintah membuat program yaitu BPJS. Nah, jika masyarakat itu memiliki fasilitas BPJS, itu ya dari puskesmas hanya tinggal membuat rujukan saja. Oh, ini mau ke RSKM, Rumah Sakit Kraton Medika, atau ke RSUD, silakan sesuai dengan rujukan berjenjang namanya, seperti itu. Jika sudah ada rujukan, ya tinggal dibawa saja ke fasilitas rumah sakit mana yang diperlukan gitu ya. Oh, saya pengen ke Rumah Sakit Kraton Medika. Masyarakat kami ini membutuhkan pelayanan spesialis bedah ortopedi karena ada fraktur, karena osteoporosis. Ya, tinggal datang saja ke Rumah Sakit Kraton Medika dengan membawa fasilitas BPJS. Satu itu ya. Kedua, dengan masyarakat tidak mampu. Masyarakat tidak mampu perlakuannya lain lagi gitu kan. Itu ada di pemerintah daerah, menjadi menjadi kewajiban pemerintah daerah baik di tingkat kelurahan sampai kecamatan bahwa warganya ini harus dirujuk misalnya ya kan. Nah, proses rujukan yaitu nanti pemerintah bagaimana untuk memfasilitasi warganya seperti itu. Boleh bisa ke Rumah Sakit Kraton Medika atau bebas rumah sakit umum atau mana saja gitu kan. Nah, Rumah Sakit Kraton Medika juga selain memberikan pelayanan kesehatan kepada pengguna BPJS, baik asuransi atau masuk umum, juga sebagai pelayanan sosial seperti itu. Jadi ya Pak, masyarakat yang dipandang memang tidak mampu, ya tinggal koordinasi saja lurah, camat dengan pihak rumah sakit. Jadi tidak ada kendala lah untuk masyarakat saat ini untuk mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal dan optimal seperti itu. Jadi jangan lagi kita punya pemikiran bahwa oh ini masyarakat tidak mampu, tidak bisa kita bawa ke suatu rumah sakit yang tidak bisa memberikan pelayanan, tidak ada. Seperti itu. Karena kita punya pemerintah daerah inilah yang pemerintah yang mulai dari kelurahan, kecamatan, ya bagaimana berkoordinasi dengan institusi, begitu Pak. Karena hak kesehatan juga dijamin oleh negara, masyarakat salah satunya BPJS. Nah, BPJS itu sebetulnya masyarakat Cilegon ini tinggal sedikit lagi Pak. Sudah 80% masyarakat Cilegon itu sudah tercover BPJS. Nah, ini yang sedang dipikirkan oleh pemerintah daerah bagaimana program BPJS CSR itu seperti itu. Begitu Pak. Luar biasa nih. Ada BPJS CSR juga. Iya, ada BPJS selain BPJS kayak beliau Pak Camat ini otomatis PNS dapat BPJS. Pekerja pasti dapat BPJS. Terus mandiri juga bisa menggunakan BPJS. Misalnya saya mau mandiri, iuran mandiri. Atau BPJS CSR gitu, BPJS CSM yang dimiliki oleh masyarakat tidak mampu yang memang sudah diverifikasi oleh pemerintah daerah, ya mulai dari status sosial ekonomi gitu ya. Nanti diverifikasi tingkat kelurahan, kecamatan, dia akan mendapatkan fasilitas BPJS CSR. Begitu Om Pram. Siap. Ya. Terakhir deh statement closing. Baik. Apa nih Pak yang bisa disampaikan? Pak Agus dulu apa Pak Camat dulu? Pak Agus dulu deh statement closing nih Pak. Ya, statement closing, kami dari Rumah Sakit Kraton Medika ikut berperan aktif bersama pemerintah daerah dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat. Ya, khususnya saat ini di masyarakat di Kecamatan Purwakarta. Ya, semoga masyarakat semua sehat semua, termasuk mulai dari balita sampai lansia, semuanya sehat, sehingga ini akan meningkatkan produktivitas kerja masyarakat seperti itu. RSKM membantu meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakatnya dan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Mungkin begitu, sahabat We Live Online. Sahabat We Live Online. Sahabat We Live Online. Pak Camat. Baik, sahabat We Live Online yang berbahagia, tentunya kami Camat Kecamatan Purwakarta akan terus melakukan upaya pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya di pelayanan kesehatan. Ya, baik itu lansia
stunting dan sebagainya, hari ini termasuk lansia, tentunya akan menjadi perhatian dari kami untuk mari kita jaga dan pelihara orang tua kita tetap sehat, produktif, mandiri dan berdaya guna untuk keluarga dan masyarakat. Semoga Cilegon tetap sehat, cerdas dan menuju Cilegon baru, modern dan bermartabat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mantap ini. Sukses ini acaranya, program kesehatan untuk lansia. Semoga masyarakat Cilegon semuanya diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Amin. Sahabat Philip Online. Demikian obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mang Pram pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.